3 unit mobil polisi dibakar massa saat Satreskrim Polres Depok sedang menangkap terlapor kasus penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. 3 mobil ini dibakar di tengah jalan dan menjadi tontonan warga. Kejadian berawal saat polisi menjemput paksa TS lantaran mangkir dari 2 kali pemanggilan atas 2 laporan polisi. Namun saat polisi menjelaskan surat perintah penangkapan, massa merusak dan membakar mobil polisi tersebut. Peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. TS beserta barang bukti berhasil diamankan, sementara polisi belum menangkap pelaku pembakaran mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga malam ini jalan menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok masih mengalami kepadatan akibat antrian truk kontainer yang ingin masuk ke dalam pelabuhan. Antrian truk tersebut untuk melakukan proses bongkar muat peti kemas. PT Pelindo menyebut adanya penambahan volume bongkar muat di Pelabuhan NCPT 1 karena ada 3 kapal yang berlabuh di luar jadwal yang seharusnya. Perubahan jadwal ini disebabkan penundaan atau delay dari pelabuhan sebelumnya. Pelabuhan NCPT 1 memiliki kapasitas bongkar muat untuk 2.500 kontainer per hari. Namun akibat lonjakan lebih dari 4.000 kontainer menyebabkan antrian mengular dan berdampak pada lalu lintas sekitar jalur Jalan Yosudarso dan Cilincing, Jakarta Utara. Dari pantauan udara, lalu lintas sangat padat di ruas Jalan Tol Wiyoto Wiono menuju Tanjung Priok. Situasi ini merugikan sejumlah supir truk. Beginilah antrian kendaraan yang mengular sepanjang ruas Jalan Tol Wiyoto Wiono menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara dan kawasan Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Kemacetan horor sempat mengepung Jakarta Utara. Pantauan dari udara, lalu lintas di ruas tol dipadati kendaraan yang didominasi truk-truk besar. Sementara sejumlah mobil pribadi juga ikut terjebak kemacetan di tol ini. Kemudian lalu lintas dari arah barat atau dari Pluit dan Ancol mengarah ke Priuk juga terjadi kepadatan. Kemacetan yang terjadi sejak Rabu malam ini akibat penumpukan depo peti kemas untuk melakukan ekspor dan impor barang pasca Lebaran dan menjelang libur panjang. Kemacetan parah ini dikeluhkan sopir-sopir truk. Selain karena harus mengantri dengan waktu yang sangat lama, akibat antrian ini tiket gate pass akhirnya melebihi masa berlaku 24 jam dan harus diperpanjang ulang hingga mengeluarkan biaya lagi. Pagi kemarin. Pak, itu dari mana, Bang? Dari Marunda. Paginya itu jam berapa, Bang? Jam 7-an. Baru sampai sini? Baru sampai sini sekarang jam berapa? Oke. Diputer-puter sama pas 1. Berarti udah seharian, Bang, ya? Udah seharian mau macet loh. Sebelumnya kayak gini nggak, Bang? Sebelumnya kayak gini cuma nggak terlalu parah. Biasa sama macet pelabuhan kan. Nah, kalau ini udah parah banget ini. Tanggal 17. Jam 23.59. Ini kan sekarang udah tanggal 18 nih ya. Udah mati, udah perpanjang lagi. Oke. Nah, ini batas waktunya seharian, Bang? Iya. 24 jam? Iya. Nah, karena lewat, ini Abang berarti harus daftar lagi? Perpanjang lagi, bikin lagi. Benda lagi, biaya lagi kan. Sebelumnya kemacetan parah terjadi di sejumlah ruas jalan di Jakarta Utara, imbas adanya antrian truk yang hendak masuk ke terminal peti kemas NPCT 1 untuk bongkar muat. Sementara penyebabnya dipicu volume bongkar muat yang melebihi kapasitas dari hari biasa. Sejak sore tadi dikabarkan kemacetan mulai terurai, namun tak jarang volume kendaraan kembali meningkat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Tim Liputan iNews melaporkan.
Libur panjang Hari Raya Paskah, kendaraan memadati kawasan Puncak, Jawa Barat. Rekayasa lalu lintas ganjil genap dan satu arah diberlakukan situasional jika jumlah kendaraan meningkat. Libur panjang dalam rangka memperingati Paskah, masyarakat memadati kawasan Puncak untuk berlibur. Rekayasa lalu lintas ganjil genap sudah diberlakukan sejak pukul 6 pagi. Hingga sore hari di mana kendaraan yang diizinkan melintas adalah plat genap. Meski demikian, sistem ganjil genap digantikan dengan sistem one way arah Puncak karena bersifat situasional. Sistem one way akan terus diberlakukan hingga kemacetan berkurang. Hingga Jumat siang ada 13.000 hingga 15.000 kendaraan yang memadati kawasan Puncak. Dari kemarin, dimulai di hari Kamis, kita udah melaksanakan rekayasa, didahului dengan rekayasa ganjil genap di sore hari. Dan tadi pagi hari juga kita melaksanakan rekayasa ganjil genap dimulai pukul 06.00. Kita juga melakukan rekayasa kontraflow dari titik exit tol Ciawi sampai kilometer 46.200. Kepadatan kendaraan yang menuju kawasan Puncak diprediksi terus terjadi hingga hari Minggu mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Naura Syafika, Oki Mahendra, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Memasuki libur panjang perayaan Paskah, arus lalu lintas kendaraan wisatawan yang memasuki kota Bandung melalui gerbang tol Paster mengalami kepadatan dan antrian panjang kendaraan. Tak hanya di gerbang tol, kepadatan arus lalu lintas juga mulai terlihat menuju kawasan Lembang dan pusat kota Bandung. Arus lalu lintas kendaraan yang akan memasuki kota Bandung melalui gerbang tol Paster terlihat padat. Kepadatan mulai terlihat di gerbang tol Paster sejak Jumat pagi. Kendaraan tak hanya menuju pusat kota Bandung, kepadatan arus lalu lintas juga mulai terlihat menuju kawasan Lembang. Banyak kendaraan yang memilih jalur alternatif menuju Lembang selepas gerbang tol Paster. Mayoritas kendaraan didominasi oleh kendaraan plat B dari Jakarta. Sementara itu kawasan Simpang Ledeng juga mengalami kepadatan. Volume kendaraan juga mengular hingga 2 km atau hingga Jalan Setiabudi Kota Bandung. Kendaraan dari arah Lembang menuju Kota Bandung juga mengalami kepadatan. Hal tersebut membuat petugas kepolisian memberlakukan sistem buka tutup agar kemacetan dapat terurai. Petugas mengerahkan 4 personil untuk melancarkan lalu lintas di Simpang Ledeng. Untuk arus lalin siang hari ini yang dari bawah ke atas kelihatan mulai meriah, sedangkan yang dari atas turun ke bawah juga rada meriah. Demikian untuk situasi siang hari ini. Ini didominasi dari kendaraan dari mana saja? Kalau kendaraan dominasi untuk siang hari ini kebanyakan dari luar kota. Mereka mungkin ingin pada libur ke daerah Lembang untuk pariwisata. Kita ke informasi lain pemirsa, manajemen Rumah Sakit Persada di Malang, Jawa Timur akhirnya merespon dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum dokter yang berpraktik di rumah sakitnya. Dalam keterangan persnya, pihak rumah sakit berjanji akan kooperatif dan menyerahkan proses hukum yang berlaku kepada polisi. Pihak rumah sakit akan kooperatif dalam membantu aparat keamanan mengungkap dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dokter yang berpraktik di Rumah Sakit Persada. Transparansi dan investigasi juga telah dilakukan, termasuk memanggil dokter yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Manajemen rumah sakit juga telah menonaktifkan dokter yang bersangkutan sambil menunggu proses hukum yang berjalan di kepolisian. Yang kedua, penanganan serius dan transparan. Kami telah melakukan penyelidikan internal terhadap dugaan tersebut. Proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan melibatkan pihak yang berwenang. Sejalan dengan komitmen kami terhadap etika dan profesionalisme, beliau telah dinonaktifkan sementara dari pelayanan rumah sakit sambil menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Penyerahan kasus kepada pihak berwenang. Persada Hospital telah berkoordinasi dan mendukung sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Sebelumnya, dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dokter ini terungkap pasca korban bercerita tentang kejadian yang menimpa di media sosial.
Cerita korban kemudian viral dan membuat kasusnya segera direspon oleh polisi dan pihak rumah sakit. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Setelah beberapa hari viral di media sosial, Q, selebgram asal Bandung, Jawa Barat membuat laporan ke kepolisian terkait dugaan kasus pelecehan oleh Dr. Y. Inilah Q, selebgram asal Bandung yang tiba di Kota Malang dan langsung mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Malang Kota Jumat sore. Didampingi keluarga dan kuasa hukumnya, Q, selebgram asal Bandung tersebut membuat laporan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum Dr. Y. Kuasa hukum mengaku bahwa dirinya membawa beberapa bukti atas tindakan dugaan pelecehan yang dilaporkan. Kuasa hukum juga menyesalkan hingga beberapa hari viral tidak ada upaya sedikit pun dari pelaku ataupun rumah sakit untuk berkomunikasi dan meminta maaf. Masuk ujung kanan. Dengan terpaksa kita akhirnya melaporkan dokter yoga ini ke pihak kepolisian di Polresta Malang karena ternyata setelah pemberitaan dan beberapa statement-statement kita pikir dokter ini merasa bersalah kemudian menyerahkan diri, tapi nyatanya enggak. Jadi dengan terpaksa kita mengambil upaya hukum, kita bikin laporan hari ini. Kita laporan mengenai undang-undang kekerasan seksual ya, mengenai kekerasan seksual yang terjadi, pelecehan seksual yang terjadi, yang terjadi pada klien kami pada tahun 2022 kemarin. Di tengah proses hukum yang sedang dijalani pelaku pemerkosaan, Dr. Residen Anestesi Unpad terhadap keluarga pasien di RSHS Bandung muncul fakta baru. Salah satu satpam RSHS diduga mengetahui peristiwa pemerkosaan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Satpam di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung diduga mengetahui pemerkosaan terhadap keluarga pasien oleh oknum Dr. Residen Anestesi Priguna Anugrah Pratama. Hal tersebut terungkap setelah tim kuasa hukum korban menemukan postingan salah satu influencer kesehatan Dr. Mirza serta pengakuan dari keluarga korban. Dari cerita kakak kandung korban, ketika korban FH sedang menjenguk sang ayah di dalam ruang ICU, salah satu satpam menghampiri dan menginterogasi korban. Dengan bahasa yang tidak pantas, petugas tersebut bertanya kepada korban bagaimana rasanya disetubuhi. Seolah-olah satpam tersebut mengetahui jika korban sudah disetubuhi pelaku. Mendapat pertanyaan seperti itu, korban hanya terdiam. Menurut kuasa hukum korban, Jutek Bongso, menduga ucapan yang dilontarkan satpam kepada korban seolah-olah mengetahui tindakan bejat dokter residen tersebut. Sepertinya security ini kalau dari percakapan yang kami dapat seolah-olah mengetahui ada kejadian ini. Artinya kami mau pastikan apakah kejadian ini sudah umum sehingga ini menjadi viral dan diketahui oleh security yang sana. Kalau ini kejadiannya benar, security ini tahu, ini saya nggak tahu mau ngomong apa lagi kepada lembaga. Sebelumnya, Dr. Residen RSHS dari Program Pendidikan Dokter Spesialis Unpad Priguna Anugrah Pratama diduga melakukan pemerkosaan terhadap penunggu pasien di RSHS. Pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, Detasmen Polisi Militer 2 Lampung menggelar rekonstruksi kasus penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan. Dari rekonstruksi terungkap oknum anggota TNI Kopda Basarsyah yang telah dijadikan tersangka melakukan penembakan menggunakan senjata laras panjang yang dibawa dari rumah. Tim penyidik Detasmen Polisi Militer 2 Lampung menggelar rekonstruksi kasus gugurnya 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Desa Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan pada Kamis 17 April 2025. Rekonstruksi digelar di lapangan Satuan Logistik Korem 043 Garuda Hitam dengan menghadirkan tersangka penembakan Kopda Basarsyah, tersangka perjudian Peltu Lubis dan Aibtu Kapri Sucipto. Total adegan yang direka ulang mencapai 71 adegan, mulai dari tersangka berangkat dari rumah hingga tersangka membuang senjata api di dekat rawa-rawa.
Dari reka adegan ke-43, korban yang pertama ditembak oleh pelaku yakni Aibda Anumerta Petrus Aprianto saat di pinggir jalan akan mendekati pelaku. Kemudian AKP Anumerta Lucianto yang juga berada di pinggir jalan di reka adegan ke-48. Lalu Bribtu Anumerta M. Galip Surya dan adegan ke-54 di dalam kebun singkong. Sementara usai rekonstruksi, kuasa hukum keluarga para korban menyatakan tidak puas atas rekonstruksi yang dilakukan. Sebab awalnya adegannya diperagakan sebanyak 80 adegan, namun berubah menjadi 71 adegan. Pihak kuasa hukum menegaskan akan terus mengejar pembuktian tersangka dan meminta Denpom terbuka ke pihak keluarga dan kuasa hukum korban. Jujur ya, hari ini kami mewakili dari keluarga korban merasa tidak puas atas rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Denpom hari ini, dan kami berharap Denpom terbuka kepada kami selaku kuasa hukum. Kami akan kejar pembuktian tersebut bahwa pelaku memang melakukan 340 bukan 338. Ini 340-nya nggak ada sama sekali. Dalam rekonstruksi ini terungkap Kopda Basar Syah telah membawa senjata api laras panjang dari rumah menuju arena judi Sabung Ayam. Aksi penembakan dilakukan pelaku saat digerebek anggota Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya menempuh jalur hukum atas kasus dugaan perselingkuhan dirinya dengan seorang model dewasa Lisa Mariana. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.